Ini kan ceritanya kita pernah dengar cerita kalau kelurahan pernah rubuh. Iya betul, betul. Benar itu? Iya betul. Itu pada masa kelurahannya siapa atau kepala desanya siapa itu di situ? Nah, rubuhnya itu sekitar tahun 99 dengan saya. Kudu makan, kudu minum, Cakep, biar nggak leto dalam bekerja. cakep. Saya ucapkan assalamualaikum buat kerabat alay dimanapun berada. Cakep nggak? Iya. Ini Bang Etin, ini kan kita sama Saya pernah. dulu, Pak, ya. Ya, sambil nyantai. Iya, betul. Sambil kita ngobrol kelurahan yang baru pindahan itu. Ini kan ceritanya kita pernah dengar cerita kalau kelurahan pernah rubuh. Iya betul, Pak, Nah, betul. benar itu? Iya betul. Itu pada masa kelurahannya siapa atau kepala desanya siapa itu di situ tuh? Nah itu tadi setelah Pak Jenipan Hmm. selesai periodenya, masa baktenya Ya, pemilihan. Hmm. Waktu itu calon Pak Junaisan Pak Wakesalan Ya. yang dimenangkan oleh Pak Junaisan. Nah itu ada transisi perpindahan kekuasaan dan Dari juga kantor tuh. kantor. Dari kantor lama Ya. yang di Jalan Pekapuran tuh, RW 3, pindahnya di Nah, dongkal ini. Dongkal itu Ya. dekat Tugu Tani. Nah itu masih prosesnya pembangunannya dilakukan oleh Pak Jenipan. Bangunannya. Nah, terpilihnya Pak Junaisan jadi kepala desa, Ya. lah menempatkan kantor baru Kantor kan, baru. gitu Pak RW. Rubuh dah. Nah, berhubungnya itu sekitar tahun 99 saya ingat saya. 99. Iya, yang kebetulan ya waktu itu saya sudah aktif di kelurahan tuh, di kantor desa tuh. Pemilihan sudah pemilu setelah reformasi tuh ya? Iya, setelah reformasi 98, saya kebetulan perdana juga tuh, yang namanya ngantor di desa. Ya. Selama ini kan saya mah orangnya kayak ini, ayab-ayaban Iya, gaya lah iya, kalau iya. orang sini mah. Nah, saya kebetulan dapat amanah menjadi PPS 99. Itu di situ. Betul, Pak RW. Di kantor itu yang baru di Dongkal itu. Ada duetnya waktu itu Mas apa? Ada duet nggak temenannya nggak? Apa tuh? Maksudnya jadi KPS itu PPS ya? Ya, PPS kan Nah. ketua doang. Ketua doangan. Iya, dan dipilih waktu itu karena pemilu pertama 99 yang diikuti 48 partai. Nah, kan jadi calonnya dari partai-partai Pak RW. Nah, jadi calonnya dari partai-partai yang terdaftar di Kelurahan Sukatani, Iya, di Desa Sukatani. Nah, disitulah dipilih siapa yang menjadi ketua pemilihannya. Bang Iting. Saya alhamdulillah kepilih. Iya. Nah, saya berkantor lah di kantor desa itu 99. Jadi ketua PPS. PPS waktu itu pemilu pertama 99 secara demokrasi. Nah, itu rubuhnya belum pemilu atau sesudah? Apa baru mulai persiapan? Ya itu jeda saya jadi PPS, Hmm. jadi apa namanya pengurusan persiapan pemilihan. Ya nggak lama itu Pak RW. Ya itu mah hitungan bulan apa minggu kali ya gitu. Nggak lama saya pemilihan, nggak lama saya istilahnya tugas ngurusin pemilu di kantor desa itu, nggak lama rubuh tuh. Itu nggak ketiban ya? Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah saya masih diberikan keselamatan. Allah masih sayang. Kata lu jangan mati buru-buru katanya gitu. Masih banyak yang diceritain. Kenapa apa rubuh? Iya itu sampai rubuh. Jadi ya saya nggak tahu lah ceritanya itu kenapa sampai rubuh ya. Padahal itu kantor belum lama memang gitu. Jadi rubuh. Saya ya masih 99 lah itu. Ya nggak lama saya jadi PPS itu rubuh. Nah itu jadi setelah ya jeda berapa jam Dari kantor? Iya, saya pulang sore itu menjelang asar, sekitar itulah ya jam 3 jam 4-an asar itu. Pada asar nggak lama itu rubuh Pak RW. Luar biasa itu. Saya Tapi nggak ada korban, nggak ada kan? alhamdulillah Pulang nggak ada, kosong kan udah. Oh, udah pada pulang. Yang kalau desa mah jam segitu udah pulang. Biasanya ada semua. ngopi, nggak pulang tuh, nah itu Iya, untungnya pulang. Untungnya nggak ada yang lembur. Nah, berarti setelah itu kantor desa pindah atau kemana nih? Ya, jadi kantor desa setelah rubuh, karena udah nggak bisa dipakai ya. Rubuh. Berarti total tuh. Ambruk Pak RW, ambruk. Jadi saya dikabari oleh Pak Pradesa, almarhum Pak Junaisan, bahwa kantor rubuh gitu. Ya saya alhamdulillah, untungnya saya dan teman-teman ya waktu itu ya udah nggak di Udah di kantor pada pulang. Ya jelang berapa menit jam lah. Kita
kita balik nggak lama rubuh. Nah itu akhirnya karena darurat Pak RW, di mana ngantor karena perlu kantor kan sudah, karena pelayanannya juga harus jalan. Nah akhirnya ada inisiatif waktu itu ada stadion mini tuh Pak RW. Stadion mini kita nih. Iya betul. Di Sukatani nih. Stadion lapangan bola itu. Ya. Kan ada tempatnya tuh Ya, ya. betul betul. Walaupun nggak besar. Kantor bola tuh di situ. Betul. Itu dipakai buat kantor kelurahan desa tuh. Dipakai lah. Jadi sementara karena nggak ada tempat lagi, dipinjem di situ. Nah, itu 99 Pak RW Mas. Iya iya iya. Sampai pemilu selesai saya. Jadi pemilu pun di situ tuh. Di situ Pak. Nah, jadi pemilu semua aktivitas, semua pelayanan di situ. Pemilu 99 luar biasa tuh Pak RW. Wah, sedih Pak RW. Ya udah kantor darurat. Numpang kerjaan banyak. Kerjanya juga luar biasa pemilu. Itu tapi ya kita happy aja lah. Iya iya. Karena ini kepentingan buat lingkungan Kelurahan Sukatani juga lah masyarakat kita. Terus berarti setelah ini terus kemudian setelah pindahnya lagi itu pindah ke kantor lama, desa yang lama diperbaikin atau desa yang baru punya lagi kita yang sekarang ini atau gimana tuh? Nah, jadi setelah tadi numpang darurat di stadion itu, stadion mini sepak bola itu, akhirnya ada ya inisiatif lagi atau ada musyawarah lagi oleh tokoh-tokoh ya. Iya iya. Termasuk memang masih Pak Yunipan di situ sebagai tokoh lah, tokoh Sukatani yang emang saat itu luar biasa. Luar biasa, bagaimana memikirkan Sukatani nih gitu. Akhirnya ya ada pembangunan kantor baru lagi Pak RW. Jadi bukan di tempat yang rubuh nih. Bukan. Jadi kita dapat waktu itu ya ini yang sekarang kantor kelurahan sekarang itulah itu dapat mungkin karena itu ada pembangunan perumahan kan. Iya. Perumahan HBTB tuh, depan lah. Depan dulu, Departemen Penerangan tuh. Betul. Ya, iya. Jadi mungkin ada kompensasinya ya masalah pasas-pasun dan sebagainya. Nah itu dibangunlah di situ. Di wilayah perumahan itu yang sekarang kita ini berbarengan dengan pasar kita. Betul. Jadi dibangun baru Pak RW di lahan yang baru juga. Itu berarti udah lahan udah milik pemerintahan Kota Depok, udah Depok. Belum. Masih kita. Masih boleh orang desa yang mengupayakan. Belum begitu waktu itu kan masih kepala desa. Kepala desa masih ya? Masih Pak Junaisan. Belum ada transisi pergantian administrasi kan dari apa namanya Kotip. Bogor kabupaten. Sudah Kotip ya? Sudah Kotip. Sudah masuk transisi Kotip juga kan 99. Oh iya. Nah, karena Depok kan 99-an lah. Yang bulan April itu ya, April. 99 April Depok sudah berdiri kan. Nah, transisi Depok menjadi kota madya. Nah, barulah dari kepala desa selesai kan, baru adanya penjabat. Oh iya. Lurah. Ya, berarti kalau kita pindah itu masuk ke desa yang lokasi sekarang. Betul. Itu masih desa, belum jadi lurah belum. Masih desa. Dari tadi urutannya kita punya lahan dulu swadaya yang rubuh. Terus sementara pindah ke stadion mini. Nah, terus membangun baru lagi, dapat lahan lagi. Nah, itu yang sekarang itu masih desa Pak RW. Masih pemerintahan desa. Karena gini Bang Iting, kalau biasanya kan Pasum itu bisa dibangun itu diserahkan lah. Betul. Diserahkan dari pengembang ke pemerintahan baru bisa dibangun. Nah ini kan masih belum diserahkan sebenarnya ya. Itu yang perjuangan Pak Yunipan. Betul. Ya jadi waktu itu ya kita prosesnya seperti apa ya? Itu kan juga kan kita masih wilayah Kabupaten Bogor. Ya mungkin ada lah kali tadi ada antar pemerintah itu. Iya. Itulah upaya dari tokoh-tokoh kita pada saat itu ya. Karena untuk kepentingan orang banyak kan kantor masyarakat kota kita Sukatani kurang. Ya karena perlu tempat, akhirnya mendapat tempat lagi, lahan lagi ya diupayakan dibangun baru lagi tuh. Iya. Masih ada Pak Haji Nipan di situ sebagai pelopornya kan, sama tokoh-tokoh yang lain kan. Iya. Itu dan ya istilahnya ada kepala desanya ya udah Pak Junaisan. Setelah tadi pemilihan terakhir kan. Iya. Nah, saya stop di situ. Ini kemudian
Pak Naisan almarhum, Pak Haji Naisan almarhum selesai masa baktinya kepala desa, itu langsung lurah penggantinya atau ada transisi lagi nggak? Iya, jadi setelah tadi kantor desa berdiri, masih dijabat kepala desa, yaitu Bapak Haji Naisan terakhir, dan kita masih masuk Bogor ya, Bogor. Masih antara ya pemerintahan masih Transisi. Bogor lah, masih Bogor. Jadi waktu itu saya ingat saya juga, karena waktu itu saya sempat sebagai anggota pemuda ya Karang Taruna. Iya, Bapak pernah jadi Karang Taruna ya? Iya pernah Pak. Jadi dulu kan Karang Taruna kan harus ada lah ya. Iya, ada Itu perwakilan dari kelurahan. Iya, bagian dari struktur ya. Surat tugas apa diserahkan sebagai Karang Taruna? Saya sempat diperintahkan sama Pak Desa waktu itu, Pak Dinesan, diutus untuk mengikuti pelatihan Pak RW, yang disebut pelatihan itu partisipasi pembangunan masyarakat desa. Ya seperti itu LKMD itu kan, LKMD lah yang berangkat itu. Ya, tapi dicari orang-orang yang pemuda-pemuda lah. Iya, waktu itu. Ya, disebutlah unsurnya kan Karang Taruna. Karang Taruna bagian dari. Alhamdulillah. Nah, saya berangkat, nah itu masih di Bogor saya pelatihan. Masih di Bogor? Iya, kalau nggak salah di Pomat itu, 3 hari. Nah, itu kan instruksi dari Camat Cimanggis. Ingat tamat masih? Nah, waktu itu sih kalau dokumen saya masih ada, Masih Pak, ada? lengkap. Jadi itu surat dari kecamatan. Waktu itu camatnya Bapak Haji Tutun. Pak Tutun. Oh iya. Jadi nah, terus bikin disposisi kan, kalau itu bahasa disposisi lah. Iya. Paham. Untuk semua kelurahan mengirim utusan 2 orang. Perwakilan untuk 2 orang. Untuk melaksanakan mengikuti pelatihan. Sama siapa 2 orang tuh? Saya kebetulan sama kawan kita. Saya Bang Pak Heru kenal lah. Sudah nggak asing lagi. Bang Pardo. Oh, iya. Kalau dia mah kalau Pardi Dongkal. Iya, Pardi Dongkal. Jadi kalau dia mah kalau saya ikut dia pergi dia ikut. Iya. Ngawal saya dia mah. Memang kalau berdua ada temen ngobrolnya lagi. Iya. Ya ibaratnya ya saya mah ya upin-ipin. Iya. Ya kadang-kadang jadi anjing kucing juga itu. Kayak anjing sama kucing. Nah, terus berarti lurah pertama pengganti Pak Haji Naisan almarhum itu. Nah, setelah itu transisi kita Bogor ini karena kita Cimanggis. Masih Cimanggis ya? Iya, masih Cimanggis. Diambil wilayahnya ke Depok. Kota Madia. Jadi kan dilepas oleh Bogor gitu ya. Nah, barulah masuk transisi itu tuh bahwa Depok menjadi Kotip terus menjadi Kota Madia kan penjabatnya lurah. Kan? Lurah. Penunjukan. Iya, bukan kepala desa lagi. Iya, pegawai. Nggak ada lagi kita persoalan politik. Nggak ada pemilihan kepala desa yang wah itu sebenarnya pemilihan pesta yang ditunggu-tunggu tuh. Ya pesta rakyat itu Pak RW, luar biasa. Itu mungkin kalau ada, sekarang lancaran udah nyalon kayaknya. Oh iya, alhamdulillah. Udah banyak kalau sekarang. Iya. Nah itu akhirnya itu transisi itu barulah ada perubahan desa menjadi kelurahan. Nah, jadi Pak Haji Naisan selesai. Masa baktinya. Nah, ditunjuklah tadi dari kecamatan. Nah, siapa menjabat lurah pertama untuk pelaksanaan situ ya. Nah, seingat saya PLT-nya penjabat lurah dari kecamatan itu untuk Sukatani itu Bapak Haji Endang. Haji Endang. Ya, beliau orang kecamatan Cimanggis. Tapi orang sini juga tuh orang mana Pandang? Oh, beliau orang Bogor. Bogor. Ya, namanya sih nama Endang. Iya. Enggak dah. Ya karena kalau kita Depok ini kan pegawainya banyak dari Bogor. Karena tadinya orang Bogor memang. Iya, pemerintahannya. Berarti ya sejarah politik pemilihan kepala desa itu close lah di situ masa itu. Selesai. Jadi kalau yang tadi pesta demokrasi, pesta rakyat gitu, yang ditunggu-tunggu 5 tahunan bahwa ya kalau sekarang kita lihat tuh ramai di mana-mana ya. Iya, masih. Di kabupaten. Bogor masih tuh. Di Bogor, Bekasi, sono masih. Itu kalau udah pemilihan kepala desa seru tuh Pak RW. Iya. Seru lah. Jadi udah kayak lebih seru itu kalau menurut saya ketimbang pemilihan legislatif. Apalagi pilkada ya. Wah, ya, seruan itulah. Itu luar biasa tuh masyarakat. Nah, kalau orang daerah mah kadang-kadang kan kalau pemilihan kepala desa yang merantau aja sampai suruh pada pulang diongkosin. Wah, kan gitu ya? Iya. Coba tanyalah. Iya, tahu saya. Karena orang Garut kemarin tuh RT kita ini. Iya. Ratu bis dipulangin Nah, sono. itu. Kalau jagoan kalah juga. Diongkosin sama calonnya kan. Iya, diongkosin. Itu saking luar biasa. Karena kan mungkin udah lebih pemerintah desa juga udah luar biasa iya. perubahan-perubahan aturan undang-undangnya. Nah, jadi itu
selesailah situ kita kepala desa habis, Ya. menjadi kelurahan dan dijabat oleh penjabat dari pemerintahan pegawai negeri ya, Negeri, itu PNS. lurah, PNS. Iya. Nah, itu transisinya jinisan selesai, penjabat dari kelurahan dari kecamatan ditunjuk Bapak Ajindang. Jindang. Pertama itu dia. Sudah selesai itu Pak, aset semua kan menjadi milik kota Depok lah. Iya. Itu ceritanya. Berarti tokoh-tokoh kita yang berpindah dari pemilihan kepala desa mungkin nanti ke legislatif ya ceritanya ya. Iya, nah itu air gini. Iya. yang masih ada jejak-jejak nostalgianya Iya, sekarang ini kan nostalgia. pemilihan LPM tuh Pak. Itu Iya kan mirip-mirip masih, kan. masih. LPM itu Kalau kan keterwakilan tapi tetap masih betul. masih Kan ada. LPM itu kan dari unsur masyarakat. Masyarakat. Kalau dulu orang bilangnya wah ini mah gantinya pemilihan kepala desa Iya, gitu. iya. Ya, cuma yang pertama beda inilah, Iya. beda. Tapi boleh kapan-kapan kita kewenangannya. bikinnya di kampung kayak gitu. Oh iya, boleh Pak itu. Jadi itu bagian dari apa ya? Itu kan ada kultur budaya di situ, kearifan lokal juga luar biasa. Iya, Kalau- iya. Jadi nggak semata-mata politik. Iya. Makanya saya bilang kalau politik orang dulu itu kan mungkin ya lebih parah sebenarnya ya, atau ekstrim Ya, lah. keras, lebih keras Iya, lah. ketimbang sekarang. Kalau sekarang ada bicaranya modern gitu. Iya, Tapi kan konsep bicara ini, bicara itu. kalau dulu udah Main otak-otot otot sama main gaib dikit ya. Ah, iya. Mistik-mistiknya kali. Ya, tapi alhamdulillah sampai hari ini Iya. orang kita ya damai-damai Damai-damai aja, aja. Pak RW. Itulah masyarakat kita yang walaupun gimana pun gesekan kerasnya politik, tapi pada saatnya bareng-bareng ya bareng-bareng guyup lagi. Betul, betul. Karena ya tadi secara kultur bahwa kita apapun ceritanya bicara kepentingan politik saat itu zaman biasa dan bahwa kita adalah satu keluarga. Satu keluarga. Ya kan gitu Pak RW. Bang Iting, ya kebetulan. Iya, Pak RW. Ya kalau saya emang peranakan babakan Cerang nih. Oh, ada Iya. darah babakan Mas. Iya, emak babakan nih, Iya. Pak Lampe, Pak Haji Kim, Pak Haji Kimun atau Pak Ijo. Di Cerang nih ada Pak Icing, Nah, itu darahnya nih. Ya kalau pemilihan kepala desa zaman sekarang ada, saya bisa menang rumahnya. Oh, nyalon Pak RW, harus nyalon. Gitu. Ya, jadi kalau sejarah mah ya asli kita ini Pak RW kita ini emang asli putra daerah Pak. Putra daerah. Betawi Tulen lah ya. Ya. Keturunan Betawi. Perwakilan dua-duanya lah, babakan Amin, separoh, amin. kaki Iya. di Cerang separoh. Iya, ya kalau menurut saya ya ini udah luar biasa memang ini cocok sebenarnya. Ya inilah yang saya bilang takdir juga itu Pak RW ya kan. Ya, Bahwa benar. darah itu mengalir itu ya memang nggak bisa dibohongi. Kalau bahasa keren ini kata orang Belor mah Iya. DNA-nya emang udah ada tuh, DNA kepemimpinan Iya. kan. Ya buktinya sekarang Pak RW bisa menjabat ketua lingkungan kan ketua RW. Iya. Ya, mudah-mudahan ini kan bisa berkembang Pak RW. Iya. Itu sebentar lagi nanti 2024 kan. Wah, ini udah cocok Pak RW. Jadi ini udah mewakili babakan tadi kan. Iya. Wajar nih kalau Pak RW menjadi pemimpin khususnya. Jangan ngomongin baju, jangan ngomongin. Oh iya. Iya. Makasih Bang Iting waktunya Ya, sama-sama, nih Pak RW. malam ini nemenin ngopi sambil bincang-bincang sejarah Sukatani. Sebelum saya tutup ada yang perlu Bang Iting sampaikan ke kerabat Aloy? Terima kasih Pak RW ya, terkait tadi panjang lebar kita bahas mengenai sejarah. Ya mungkin ya kurang lebihnya itu Pak RW. Iya. Ya mungkin yang saya tahu, yang saya dengar gitu. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua ya. Buat Khususnya generasi cucu kita. Ya, amin. Nah, mungkin ada pantun saya Pak RW. Oh gitu? Iya. Kemarin Kalau kemarin Pak RW mantun, Iya. saya nyoba mantun. oh, ini nutup dah nih kalian. Ya, jadi jalan melangkah jangan apeletoy. Iya, cakep. Kaki dilipat, tangan dilipat. Begini dong. Nah, kayak begini, Iya. media. Hmm. Semoga berkah buat Bang Aloy. Dunia dapat, akhirat dapat. Amin. Alhamdulillah Bang Iting. Doanya terima kasih. Ya, mudah-mudahan. Ya, terima Dijabah, kasih malam Pak ini. RW. Ya. Kerabat Aloy dimanapun berada, malam ini kita sudah selesai diskusi bukan politik sih sebenarnya, sejarah politik di Sukatani. Ya, atas penjelasan Bang Iting dari mulai bawah sampai selesai kita proses jadi kelurahan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita malam ini sampaikan, ya inilah cerita sejarah politik Sukatani. Ya bila berkan atau kerabat Aloy ada informasi terkait
ini, ya silahkan nanti di komen sampaikan. Ya, itu aja dari saya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan kita tetap kompak selalu. Ya, terima kasih dari saya, Bang Iting. Sama-sama, Pak RW. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.